Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membantu para mahasiswa untuk membuat judul penelitian yang menarik ya, sehingga para pembaca tertarik untuk mengetahui isi dari skripsi kita. Paling tidak pembimbing dan penguji merasakan ada ketertarikan untuk mengetahui isi skripsi kita. Sebelum kita masuk kepada ontologi atau judul penelitian, maka kita perlu mengetahui latar belakang mengapa kita mengambil judul yang telah kita tentukan tersebut. Isi dari latar belakang itu adalah yang pertama teori ya. Teori di mana teori itu kita paparkan ya terkait dengan variabel yang ada di dalam judul penelitian kita. Nah, setelah teori yang kita paparkan, lalu kita mulailah mencari fenomena terkait dengan judul penelitian kita. Fenomena yang diambil di sini adalah variabel Y jika kita melakukan penelitian kuantitatif ya. Kalau kita melakukan penelitian kualitatif tentu hanya satu variabel. Kalau kuantitatif maka memiliki beberapa variabel. Di antaranya yaitu variabel X dan variabel Y. Sedangkan fenomena yang kita angkat adalah di dalam variabel Y. Setelah fenomena kita temukan, lalu kita paparkan, maka kita juga bisa melengkapinya dengan hasil penelitian terakhir yang dilakukan oleh penelitian sebelum kita melakukan penelitian. Jadi berdasarkan teori, lalu fenomena serta penelitian sebelum itulah maka kita tertarik untuk mengambil judul yang telah kita sebutkan di cover sebelumnya. Nah, untuk membuat para pembaca tertarik untuk mengambil judul seperti yang kita tulis, maka saya banyak melihat beberapa judul yang hanya itu-itu saja ya, tidak melakukan atau meng-create tata bahasa ataupun bahasa atau kalimatnya. Ontologi atau judul biasanya berasal dari premis. Premis itu adalah teori dan penelitian terakhir. Nah, kita bisa mereferensikan beberapa penelitian terakhir dan juga teori-teori sehingga kita bisa menyusun sebuah ontologi atau judul penelitian. Di dalam judul penelitian, mungkin di dalamnya terdapat teori atau konsep variabel ya. Jadi ada beberapa variabel di dalam judul penelitian tersebut. Sebenarnya kita tidak perlu mengungkapkan variabel-variabel itu di dalam ontologi atau judul penelitian supaya membuat penelitian ini menarik ya. Kecuali kalau variabel itu memang merupakan daya tarik orang untuk membaca. Boleh kita masukkan semuanya. Bagaimana caranya kita bisa membuat atau meng-create bahasa atau kalimat dari judul sehingga para pembaca itu tertarik. Variabel yang inti dari judul adalah kita fokuskan pada variabel Y ya. Ketika kita fokus kepada variabel Y untuk penelitian kuantitatif atau kalau kualitatif mungkin variabel hanya satu variabel, jadi tidak ada permasalahan terkait dengan itu ya. Nah, kita mulai meng-create tata bahasa di dalam membuat merangkai sehingga menjadi sebuah kalimat judul yang menarik. Saya kasih contoh. Ada beberapa contoh yang mungkin saya bisa tunjukkan kepada teman-teman mahasiswa ya di sini sehingga menjadi judul itu tidak seperti itu saja ya. Tetapi kita bisa mengemasnya dengan kalimat-kalimat yang membuat para pembaca tertarik. Ingat, kita fokus di variabel Y untuk kuantitatif. Ya, kalau kita lihat atau kita tertarik untuk melakukan penelitian seperti harga saham, maka kita juga bisa membuat judulnya semenarik mungkin.
Karena di dalam harga saham itu ada yang namanya analisa fundamental dan analisa teknikal. Mungkin kita bisa saja membuat judulnya analisa fundamental terhadap harga saham atau analisa fundamental dan teknikal terhadap harga saham. Itu akan menarik untuk pembaca mengetahuinya karena memang analisa fundamental inilah yang membuat para pembaca tertarik untuk mengetahui isi dari skripsi kita atau teknikal. Nah, itulah yang menjadi ketertarikan para pembaca untuk melihat skripsi kita. Judul yang kedua mungkin saya akan tunjukkan misalnya terkait dengan kinerja perusahaan atau dengan kinerja karyawan. Karena variabel Y-nya ini terkait dengan kinerja perusahaan atau kinerja karyawan, tentu kalau kita bicara tentang kinerja, maka kita selalu bertemu dengan kata manajer. Ya, manajer inilah yang nanti akan melakukan penilaian kinerja, mengarahkan ke kinerja perusahaan, dia juga mengarahkan sehingga nilai-nilai atau menaikkan nilai dari kinerja dari karyawan ataupun perusahaan. Nah, kita masukkan saja. Misalnya contoh, jadi kita buatkan kalimatnya seperti aspek yang menjadi pertimbangan manajer dalam meningkatkan kinerja karyawan. Ya, ini tertarik sekali ya. Sederhana tapi membuat orang lain tertarik untuk mengetahui isi dari skripsi yang kita buat. Itu contohnya untuk kinerja perusahaan atau kinerja karyawan. Nah, bagaimana dengan judul yang lain? Saya contoh ambil judul terkait dengan opini audit going concern. Kalau kita bicara tentang opini audit, maka kita akan bertemu dengan kata akuntan publik atau hal yang berkaitan dengan opini karena akuntan publik yang mengeluarkan atau kantor akuntan publik yang mengeluarkan. Jadi kita bisa saja membuat judulnya determinasi akuntan publik dalam memberikan opini audit going concern. Jadi kita tanpa menyebutkan variabel X ya, tapi kita sudah bisa menyusun sebuah judul yang menarik. Ada lagi mungkin contoh misalnya terkait dengan variabel Y-nya transfer pricing. Ya, kita bisa saja membuatkan analisa faktor-faktor yang dominan terhadap transfer pricing. Oke. Sehingga judul-judul ini menjadi menarik untuk para pembaca membaca dan mengetahui isi dari skripsimu. Dibanding judul-judul yang saya sering lihat sepertinya itu saja, kalimatnya itu saja, sebenarnya kita bisa meng-create kalimatnya sehingga menjadi judul yang menarik. Oke, dari saya, salam.